Halo semuanya, saya Selrin. Kali ini kita akan lanjut lagi untuk aplikasi manajemen gudang milik kita. Di sini ada Vue.js-nya yang front end. Kita jalanin dulu. Sebelumnya yang di back end dulu kita jalanin. Di sini ada IntelliJ IDE. Teman-teman buka aja di Visual Studio Code kalau yang pakai Visual Studio Code atau pakai Sublime ataupun yang lainnya. Saya di sini pakai IntelliJ IDE. Jalanin aja Maven Spring Boot Run untuk jalanin server backend kita. Lalu di yang frontend ini kita jalanin juga yang serve. Tunggu dulu yang ini jalan. Ini udah jalan di port 8080. Sekarang yang di bagian frontend manajemen gudangnya, yang Vue.js kita jalanin juga. Ini ada masalah ya, bukan masalah sih sebenarnya, karena memang saya nggak set di global. Oke, ini lagi running, kita skip aja. Ini udah jalan di port 8080. Vue.js kita sekarang buka browser. Saya pakai Chrome. Kita panggil di port 8080. 81 ya, manajemen gudang kita. Di sini sebelumnya kita udah buat ini ya, CRUD yang operasi ini untuk edit. Ada juga yang hapus dan tambah. Nah, sekarang kita pengen lanjut untuk yang pengirim di sini, yang shippernya. Kalau kita klik, ini masih nampilin yang statis ya. Jadi kita pengen buat dulu yang dinamisnya. Kita buka dulu di sini, buka dulu. Buka ya. Buka di manajemen gudang kita di sini, yang front end, yang Vue.js kita. Ini saya close dulu. Di bagian mana nih ya? Store, kita buat store baru untuk yang pengirim .store.js kayak gitu. Lalu seperti biasa import http from, balik ke service api.service. Lalu ada sebuah state ya, yang mana state ini adalah sebuah function yang mengembalikan objek. Lalu juga ada mutation, dan yang terakhir ada action. Lalu kita export default namespace true, lalu mutation dan action. State-nya belum kita tambahin ya, state gitu. Nah, ini udah begini. Lalu di bagian sini kita tambahin method atau function untuk memfetch di sini ya, mengambil data pengirim. Saya buka Postman saya nih, agak nge-lag nih, lemot. Buka Postman sini. Nih, kita ke project kita di ini, di YouTube. Di sini di bagian shipper ada yang alt shipper sini. Kalau kita send, dia bakal mengembalikan null ya, gak ada pengirimnya gitu. Sekarang kita buka ke ini lagi yang Vue.js. Kita bikin namanya function apa nih? Get all shipper. Commit. Nah, kayak gini. Di bagian mutation, kita ke mutation dulu. Kita buat mutation baru namanya assign apa nih? Shipper data. State shipper. Lalu di state titik
shipper titik shipper. Nah, jadi di sini di step tambahin lagi di sini namanya shipper, pengirim, berbentuk array ya, kayak gini. Lalu di sini kita pakai promise atau janji, new promise, apa nih ya, sinkronus ya, sinkronus result reject. Ini arrow function. Lalu kita pakai try catch. Kalau di error kita log aja. Console detik error. Lalu kita kasih dia reject. Nah, di sini kita await let network dulu. Network, lalu await http titik. Nah, ini metodenya adalah metode get harusnya di sini. Metode get ke http 8080 API shipper. Ini kita copy aja URL-nya ke sini, get kayak begini. Lalu kalau dua dibalikin, maka kita assign commit assign a shippers data network data. Lalu kita resolve data network data. Begini. Lalu yang al shipper ini kita tambahin di action di sini. Kita copas ke action. Oke. Ini udah kita buat untuk ya manajemen store untuk pengirimnya. Lalu kita tambahin ini sebagai modul di store kita di sini. Kita import dulu. Import pengirim from pengirim gini. Lalu di sini di bagian modul tambahin pengirim kayak gini. Berarti pengirim ini udah kita bisa pakai di semua komponen yang menggunakan Vuex. Kita buka di view di sini, lalu ke pengirim, klik yang pengirimnya. Nah, di sini kita buat script export default. Ini data akan mengembalikan objek di sini, lalu namanya adalah computed titik map state. Nah, ini akan diimport di sini. Map state Vuex adalah pengirim. Yang kita ambil adalah shippers. Nah, ini. Jadi yang ini adalah yang ini yang kita tarik. Lalu di bagian method di sini pakai titiknya 3 ya, map action. Lalu pengirim namanya adalah get all shipper sini. Lalu kita buat method untuk manggil ini, manggil get all shipper. Kita copy aja gini. Ingat ya, depan ini saya tambahin ini. Ini saya aja sih, style saya aja biasanya supaya bisa beda ini. Mana sih yang buat yang punyanya store atau yang punyanya Vuex, mana juga yang lokal method kita. Ini lokal ya. Makanya saya taruh di depannya tanda underscore. Lalu di sini saya kasih asing. Misalnya di sini adalah try catch gitu. Lalu kalau dia error, kita kasih alert detik message. Lalu di sini await this get all shipper sini. Nah,
Ketika komponen ini dibuat, kita tambahin di sini created. Ketika dibuat, maka kita panggil this get all shipper di sini. Jadi setiap komponen ini dibuat, maka akan memanggil get all shipper di sini. Oke, begini. Lalu pergi ke shipper ini, kita copy aja. Kita scroll ke atas. Di bagian ini, di bagian TR, kita looping v4. Apa nih? Namanya adalah shipper index in shippers. Kita kasih key adalah shipper.id. Nah, di sini ID dong. Ini lalu shipper titik apa nih? Kita buka dulu ya di sini di table kita, manajemen barang, publik, table. Nah, ini bagian sini ada apa aja nih? Ada 5 kolom katanya. Ada, oh bukan ini yang bawah. Ada kode shipper dan nama. Berarti di sini adalah nama ya. Nama, lalu di sini shipper titik kode shipper. Bener ya, kode shipper kayak gitu. Sebentar, shipper saya yakinkan dulu di sini. Apa yang dia balikin? Oke, ini camel case ya harusnya, bukan snake case di sini. Saya ganti di sini, ganti jadi camel case. Gitu, udah kita ganti. Lalu kita balik ke browser kita. Sini katanya network error. Kita klik kanan. Harusnya dia kena error course ya, karena kita belum setting. Coba bener gak errornya course? Saya coba refresh ya. Nah, error nih katanya. Apa errornya nih? Oh, kena error course ya. Kita belum setting gitu. Kenapa nggak di setting sekalian aja bang? Lupa saya. Coba di bagian barang controller kita udah buat ya ininya. Kita copy aja di sini. Daripada ribet-ribet, kita copy. Sini, P ujung. Mana nih? Copy. Lalu ke shipper. Sini kita paste, copas. Lalu ke stock juga kita copas di sini. Biar sekalian. Oke. Udah ya. Simpan jangan lupa. Tapi karena pakai IntelliJ dia otomatis kesimpan. Di sini servernya saya restart dulu. Maven Spring Boot run. Kita tunggu sampai jalan servernya. Ini udah jalan di port 8080. Kita balik ke browser kita. Kita enter. Nah, di sini udah nggak error 200 ya, udah nggak error course, tapi dia balikin respon status 200. Sekarang kita mau buat nih yang tambah pengirim gitu, jadi bisa nambah pengirim di sini. Sekarang kita close dulu. Di bagian pengirim ini kita buat komponen baru, namanya adalah new. Itu. Lalu kita copy yang di template kita. Saya buka dulu yang template saya di sini di manajemen gudang, template, di add pengirim di sini. Open with apa nih? Visual Studio Code aja ya. Kita mau copas doang sih. Kita copy yang ini belum muncul. Sabar bang. Nah di sini di ini yang kontainer MX Auto kita copy sampai bawah, sampai yang
di bawah. Di sini di dalam template paste sini. Ini namanya nama. Ini adalah kode. Gitu. Ini gini. Oke. Ini komponennya udah kita buat. Kita juga buat routernya buat diarahin ke sana. Kita scroll ke atas di sini. Kita import namanya new pengirim from view pengirim new dot view. Sebenarnya ini nggak harus pakai ekstensi ya, cuman saya karena awalnya pakai ekstensi, saya harus seragamin gitu biar bagus. Lalu di sini di pengirim ini kita buat path baru, namanya adalah pengirim new. Namanya adalah pengirim titik new. Lalu komponennya adalah pengirim new. Harusnya new pengirim mungkin ya. New pengirim. Oke, begini. Lalu di bagian pengirim sini kita arahin button ini, tambah pengirim. Kita ganti A tag-nya jadi router link to name pengirim titik new. Di bagian bawah juga kita ganti router link. Oke. Ini harusnya udah refresh di sini. Coba saya refresh manual aja. Kalau saya klik ya tambah pengirim, harusnya dia pindah ke halaman ini. Berarti udah bisa ya pindah ke sini. Sekarang kita mau buat ini hidup pakai model ya. Di bagian new, di sini saya close dulu. Kita buat yang namanya data. Tone, form, ini ya. Ada apa aja? Ada nama. Ada juga adalah namanya di sini. Kode ini. Kayak begini. Oke, lalu kita kayak gitu. Mantap, mantap. Di sini di input ini model. Lalu kita kasih form nama. Lalu ini model form titik kode zipper sini. Lalu di bagian bawah di sini kita kasih namanya adalah method. Nah, kita belum buat ya yang untuk yang store-nya. Buka yang store kita, yang pengirim. Scroll ke bawah. Kita buat namanya adalah function new shipper. Commit payload atau mungkin shippernya. Kita return new promise asynchronous result reject, lalu try catch console error reject lalu kalau dia udah masuk sini kita buat variabel baru namanya network await http titik post ke http 8080/API/shipper. Lalu data yang dikirim adalah shippernya yang ini.
Lalu kita resolve network data. Bagian sininya kita copy ke yang atas sini. Seperti biasa ya. Jadi udah ketemu nih polanya nih. Bagian new ini, balik lagi ke new, kita buat titik-titik map action bara pengirim kok ke sini. Oke, ini ya. Pengirim ini nggak diimport dia, coba ya import manual aja dah. Map action from Vuex. Balik ke bawah lagi, namanya adalah new ini. Lalu kita buat method baru, namanya adalah new shipper. Tray catch alert dot message. Saya kasih asinkronus di sini depannya. Wait this new. Ini lalu this form. Yang kita kirim adalah yang ini. Lalu kalau dia berhasil, kita bakal balikin dia ke menu list tadi, router titik replace name pengirim titik index. Oke, kita balik ke browser kita di sini. Kita refresh. Nama barang, nama pengirimnya siapa? Ini masih nama barang ya, kita ganti dulu placeholder-nya biar bagus. Di bagian scroll terus. Nah, ini nama pengirim adalah kode pengirim. Udah refresh harusnya di sini. Oke, udah refresh nama pengirim dan kode pengirim. Nama pengirimnya adalah siapa? Ilham. Nama pengirim, kode pengirimnya adalah segini. Kita simpan. Nah, simpan ini belum jalan ya, karena kita belum manggil metodenya. Di bagian simpan sini, kita tambahin dulu di sini di form. Jadi dia form, lalu ketika dia submit, titik freevent, dia ke new shipper sini. Di sini buttonnya kita ganti ya, jadi tipenya adalah submit. Kita balik ke browser kita refresh lagi. Di sini kita kasih nama Ilham. Lalu kodenya adalah ini. Kita simpan. Nah, udah keisi ya di sini. Tambah lagi misalnya Seren. Lalu K90 gini. Simpan, maka dia akan keisi di sini. Oke, ini udah berhasil kita tambah pengirim. Sekarang tambahin yang edit dan hapus. Di bagian edit di sini kita close dulu. Pengirim di sini. Nah, di sini kita tambahin edit. Namanya adalah edit shipper index. Lalu di sini kita buat dulu di pengirim store, kita buat satu objek baru namanya shipper di bagian state. Lalu di sini di pengirim kita panggil aja this store.state titik pengirim titik shipper sama dengan this shipper index. Lalu setelah itu baru kita pindahin ke
yang update. Kita buat dulu ya update-nya. New view komponen, namanya update. Komponen baru, lalu kita di new ini kita copy, kita paste di sini. Kita copas aja. Di bagian sini kita buat namanya adalah created. Kalau dia dibuat, maka this form sama dengan this store titik state titik pengirim titik shipper kayak gini. Lalu di bagian sini new shipper kita ganti jadi update. Lalu di sini kita ganti jadi update. Kita copy, kita ganti di sini. Lalu di bagian sini store kita tambahin juga method update-nya. Ini kita copy aja. Kita ganti jadi update. Ini kita ganti jadi post, jadi put. Oke, kita balik lagi ke update kita di sini. Ketika dia udah update, maka akan balik ke pengirim.index. Berhasil ya, harusnya udah berhasil. Lalu di bagian router di sini kita tambahin juga komponen buat yang update-nya. Port update pengirim from views pengirim lalu update dot view. Lalu kita bagian bawah tambahin path-nya pengirim titik atau slash update, lalu namanya adalah pengirim titik update. Komponennya adalah update pengirim. Di sini, lalu kita pindah ke bagian pengirim di sini. Ketika kita klik edit shipper ini, maka kita akan memindahkan halaman kita di router pergi ke halaman web update. Apa nih? Push ya. Name shipper titik update. Ini kita copy, kita scroll ke atas. Nah, ini di bagian edit di sini kita kasih dia event one click, event, lalu seperti ini dalam kurung index. Ini udah kita isi. Lalu kita balik ke browser kita. Kita refresh. Di bagian ini yang irham kita edit. Nah, ini belum pindah ya. Kenapa nih errornya? Shipper update katanya nggak ada. Kita scroll ke bawah di sini, name. Kita buka indeks kita, pengirim seharusnya ya, pengirim. Kita balik ke sini lagi, ke pengirim kita refresh. Kita klik edit. Nah, ini udah masuk. Updated. Kita simpan. Nah, ini error nih. Kenapa katanya? Name shipper nih nggak ada. Nah, berarti salah ya. Di bagian sini, di bagian update, kita belum mengubah yang button ini di sini. Harusnya adalah update shipper di bagian update ya. Ini komponen update. Kita balik ke ini lagi. Browser kita.
Kita ke pengirim, ini kita edit, updated, ini updated, simpan. Nah, ini nggak ada nih katanya nih, karena kita belum tambahin di sini pengirim store-nya. Nih, kita copy, kita naik ke atas. Nah, di sini. Oke, ini udah kita tambahin. Lalu update-nya juga udah ada di update shipper. Lalu balik ke browser kita refresh. Kita edit di sini, updated, kita simpan. Oke, ini udah kesimpan ya, Irham updated. Oke, itu untuk yang update. Lalu yang delete-nya kita close dulu semuanya biar rapi, biar kita nggak pusing. Di bagian pengirim sini kita akan membuatnya ketika klik hapus ini. Pertama, kita buat dulu metodenya untuk request. Di sini pengirim.store kita buat baru. Ini kita copas aja, copy, paste, namanya adalah shipper ID. Lalu ini kita copy ke sini, slash plus ini kita hapus, kita ganti jadi delete shipper. Lalu metodenya di sini kita ganti jadi delete. Oke, lalu ini kita masukin ke dalam action kita di sini. Ini udah kita buat. Lalu balik ke pengirim di sini, di scroll ke bawah aja. Nah, kita panggil di sini. Namanya adalah delete shipper. Lalu kita buat method baru untuk memanggil ini. Namanya adalah delete shipper ID. Kalau ketika di delete, maka if confirm, apakah Anda yakin? Kalau dia nggak yakin, kita kasih negasi, maka kita kasih return false. Kalau dia tekan yes, maka this delete shipper ID. Kita kasih dia try case aja ya, try case alert message. Ini kita pindahin ke dalam ini. Depannya kita kasih asynchronous. Di sini kita kasih await. Oke. Lalu kita copy di sini, kita scroll ke atas lagi. Nah, di sini ketika diklik, maka prevent ini akan memanggil function atau method delete shipper. Kita kasih dia parameter pengirim atau shipper. Nih, aduh. Sini, apa ini? Shipper .id. Oke. Kalau dia udah ngapus, maka kita refresh datanya. This get all shipper. Kayak begini. Kita balik ke browser kita refresh. Nah, di sini di pengirim ini kita klik yang hapus. Nah, dia muncul ya. Apakah Anda yakin? Kita cancel, maka dia nggak kirim datanya. Tapi kalau kita tekan OK, maka kehapus. Tambah lagi misalnya namanya Saiful 9810. Kirim.
Di sini udah ada. Lalu kita hapus dan kehapus. Oke, itu aja untuk yang pengirim CRUD kita front end. Sekian, terima kasih.